Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa Abqari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa di sore hari yang insyaallah penuh dengan barokah di hari Senin dalam kajian tentu saja dengan guru kita Al-Mukarram Abi Yasin Mutahar yang telah hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita di studio Abqari TV. Mari kita sapa sebelumnya pada Abi Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah khair. Semoga para pemirsa yang dirahmati Allah juga dalam keadaan yang baik, senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan. Dan jika di antara kita ada yang mengalami sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak lupa sebelum kita ngaji bareng Abi Yasin, tidak lupa dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan pada pemirsa untuk membantu channel Abqari TV, share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan share-nya. Ditunggu pemirsa bagi yang sudah hadir agar semakin banyak teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin yang bisa mendapatkan manfaat kebaikan daripada siaran langsung sore hari ini, tentu saja yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Baik mirsa, sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah meridhoi kita semua dan menambah keberkahan kajian di sore hari ini. Ala hadini wa likulli niyatin sholihah bi barakati umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan mengkaji bersama guru kita Abi Yasin Mutahar, yaitu kitab Bulughul Maram, yaitu syarah daripada kitab Nizamul Islam yang barangkali pemirsa, ya, sebagian pemirsa sudah pernah mengikuti. Nah, kita akan melanjutkan kembali. Oleh karenanya mari kita simak bersama-sama langsung saja kepada Al-Mukarram Abi Yasin. Kami persilahkan kepada Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala aidan walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Abqari TV yang dirahmati Allah, di sore yang berbahagia ini kita bisa kembali mengikuti siaran Abqari TV yang sudah lama ini tidak muncul. Insyaallah kita akan aktifkan lagi siaran di Abqari TV setiap hari, insyaallah 3 kali ya dalam sehari, ada pagi hari, sore, dan malam. Pada hari ini, nanti setiap hari Senin kita akan membahas tentang syarah dari kitab Nizamul Islam. Nizamul Islam, kitab monumental karya Al-Alim Al-Allama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki bab Al-Qiyadah Al-Fikriyah fil Islam. Al-Qiyadatul Fikriyatu fil Islam. Qiyadah fikriyah di dalam Islam. Sebelum lebih lanjut membahas tentang isi dari kitab atau bab Qiyadah Fikriyah ini, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah Qiyadah Fikriyah. Jadi ini sebenarnya istilah baharu ya.
istilah baharu. Istilah ini didasarkan kepada sebuah kenyataan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberi rezeki, dan faktanya ketika manusia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak pernah puas dengan rezeki itu. Lau kana libni adama wa diyani min zahab latamannau ayyakuna lahu thalitha. Andai kata anak Adam diberi 2 lembah dari emas, pasti dia menginginkan lembah yang ketiga. Begitulah karakter manusia. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu disibukkan dengan berlomba-lomba dalam masalah harta hingga dia mati. Nah, selain Allah memberikan rezeki berupa material kepada manusia, Allah juga memberikan rezeki berupa akal. Kalau terkait dengan rezeki yang tadi itu manusia tidak puas, tidak ada puasnya, kecuali sudah ditundukkan dengan syariat. Nah, terkait dengan akal, manusia itu pasti akan sampai kepada satu titik di mana dia puas dengan pemikirannya, puas dengan akalnya, sehingga dia meyakini, mencintai, menyukai pemikirannya, menyukai ide yang diyakininya. Nah, ketika manusia menyukai sebuah ide, sebuah pemikiran, menyukai sebuah keyakinan yang melalui proses berpikirnya dia suka, senang, maka dia itu akan secara naluri dia punya keinginan agar pemikirannya itu bisa tersebar, agar pemikirannya itu bisa memimpin orang lain, termasuk bisa memimpin dunia. Karena itulah kemudian di sini ada istilah al-qiyadah al-fikriyah. Kata qiyadah itu kan diambil dari kata qada yaqudu qiyadatan fahuwa qaidun wa dzaka maqudun. Kud la taqud maqadun maqadun. Qada yaqudu itu artinya memimpin, menuntun. Qiyadah itu artinya kepemimpinan. Qiyadah itu kepemimpinan atau tuntunan. Fikriyah, kepemimpinan yang bersifat berpikir. Artinya apa? Jadi inilah bedanya di dalam Islam dengan yang lain. Qiyadah di dalam Islam itu adalah qiyadah fikriyah, bukan qiyadah basariyah. Kepemimpinan di dalam Islam bukanlah kepemimpinan yang bertumpu kepada orang, tapi bertumpu kepada ide yang diyakini. Nah, qiyadah fikriyah itu apa sebenarnya? Ini bahasa lain dari akidah, bahasa lain dari ideologi. Sifat sebuah akidah itu, ya, akidah Islam, akidah yang telah diyakini oleh seseorang, maka akidah itu akan menjadi mabda, ideologi. Keyakinan tadi, ya. Akan menjadi ideologi. Ideologi itu prinsip paling mendasar yang diyakini oleh seseorang, yang tidak ada lagi prinsip di bawahnya. Sehingga ini menjadi dasar bagi segala prinsip, menjadi dasar bagi segala pemikiran. Ini namanya ideologi. Ideologi itu pemikiran paling mendasar. Pemikiran paling mendasar. Isi dari ideologi itu adalah akidah. Akidah Islam bagi seorang Muslim, dia pasti seharusnya menjadi mabda, menjadi ideologi. Ideologi kita adalah Islam. Ideologi kita adalah akidah, akidah Islam. Nah, dilihat dari sisi itu, akidah itu adalah ideologi, pemikiran paling mendasar. Kemudian, akidah juga disebut sebagai qaidah fikriyah. Ini sudah dibahas sebenarnya dalam bab Thariqul Iman. Qaidah fikriyah. Apa itu qaidah fikriyah? Qaidah fikriyah itu landasan yang bersifat pemikiran, landasan pemikiran. Ketika manusia berbuat, ketika manusia berpikir untuk berbuat, berpikir untuk melakukan sesuatu, maka pemikiran itu harusnya punya landasan, punya dasar. Ada istilah dasar pemikiran.
Kalau mau buat karya, dasar pemikirannya apa? Ya kan? Bikin skripsi, Ya, bikin makalah, bikin buku, bikin tulisan. Dasar pemikirannya apa? Dasar pemikiran kenapa kita buat acara ini? Kan ada dasarnya. Nah, dasar pemikiran di dalam Islam itu akidah. Yang mendasari, yang menjadi landasan bagi semua pemikiran untuk mengatur hidup ini haruslah akidah. Akidah Islam adalah qaidah fikriyah. Akidah Islam disebut juga mabda. Akidah Islam disebut qaidah fikriyah. Akidah Islam disebut akidah karena ini adalah keyakinan yang tertambat di dalam hati yang mengikat manusia. Kemudian di sisi lain, akidah dan pemikiran yang lahir dari akidah, ya, ideologi, akidah dan pemikiran dan sistem dan segala yang lahir dari akidah itu, ini berpotensi bisa menjadi alat untuk memimpin dunia, untuk memimpin orang lain. Karena itulah muncul istilah qiyadah fikriyah. Qiyadah fikriyah itu apa artinya? Kepemimpinan berpikir. Apa makna kepemimpinan berpikir itu? Bagaimana wujudnya dalam kehidupan kita? Ketika kaum muslimin, dia memimpin orang lain, memimpin dunia dengan akidah. Akidah itulah yang akan dijadikan oleh kaum muslimin untuk memimpin dunia. Jadi ini berbicara tentang qiyadah fikriyah. Nah, ketika kita berbicara tentang qiyadah fikriyah, ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi. Ya, semua ideologi itu punya qiyadah fikriyah. Akidah dan seperangkat aturan yang lahir dari akidah itu qiyadah fikriyah. Sehingga nanti kita akan mengenal qiyadah fikriyah Islam. Ada qiyadah fikriyah kapitalis, ada qiyadah fikriyah sosialis komunis. Nah, kita sebagai muslim qiyadah fikriyahnya adalah harusnya qiyadah fikriyah Islam. Makanya di sini dalam judulnya Al-Alim wal Alam Mu'allif rahimahullah menyebutkan al-qiyadah al-fikriyah fil Islam, kepemimpinan berpikir di dalam Islam. Itu yang memimpin manusia. Bisa juga arti qiyadah fikriyah fil Islam itu kepemimpinan berpikir itu adalah akidah yang mengarahkan pemikiran manusia, yang mengarahkan perbuatan manusia, kemana manusia akan bagaimana arah berpikirnya. Kan berpikir itu harus jelas arahnya. Kalau nggak jelas arahnya itu namanya nanti kacau pemikirannya, kontradiktif, gitu. Arahnya harus jelas jalannya. Nah, bagaimana supaya kita jelas arah berpikir itu? Harus punya pijakan, landasan. Harus ada apa? Yang mengarahkan, yang menyetir. Apa yang menyetirnya? Akidah. Akidah itulah yang menjadikan arah berpikir kita ini jelas. Orang kalau nggak punya akidah nggak jelas berpikirnya. Bisa jadi ikut-ikutan saja. Betul. Kadang mengatakan A, besok mengatakan B, begitu loh. Kontradiktif. Kemarin boleh, sekarang tidak boleh. Karena pijakannya nggak jelas, arahnya nggak ada yang mengarahkan. Nggak punya landasan berpikir yang kemudian landasan itu sekaligus mengarahkan pemikirannya. Sehingga pemikirannya nggak jelas, arahnya mau kemana ini. Ini penting kita membahas tentang qiyadah fikriyah ini, ya. Itu istilah qiyadah fikriyah yang ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Istilah yang dipopulerkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan faktanya ini ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membangun umat ini supaya kaum muslimin itu punya pemikiran yang diyakini, yang disebarluaskan, pemikiran yang digunakan untuk memimpin manusia, begitu. Pemikiran yang nanti bisa mengarahkan berpikirnya kemana, seperti apa, gitu. Sehingga umat Islam itu, seorang muslim itu dia orang yang jelas, umat yang jelas berpikirnya. Nah, itu dalam konteks individu. Dalam konteks individu, qiyadah fikriyah itu adalah akidah, pemikiran yang menjadikan
cara berpikir kita itu terarah. Kita ini dipimpin oleh akidah. Dipimpin, diarahkan oleh akidah. Dipimpin, diarahkan oleh akidah. Kayak beginilah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah bersabda begini, "Man ja'alal Quran amama qadahu ilal jannah." Ini ada istilah yang mirip ini. Man ja'alal Quran amama. Siapa menjadikan Quran di depannya, qadahu ilal jannah, Quran akan menuntunnya, memimpinnya menuju surga. Gitu loh. Ada kata koda yakudu kiadatan. Jadi Quran itu adalah kiadah fikriyah. Quran itu adalah yang akan mengarahkan manusia menuju surga, menuntun manusia. Dituntun manusia dengan Quran menuju surga. Kita dengan akidah Islam yang lahir dari Quran itu akan dituntun menuju surga, menuju sesuatu, menuju kebahagiaan, menuju kemuliaan, menuju kebangkitan. Gitu. Itu secara individu. Nah, secara umat, kiadah fikriyah itu artinya adalah tadi pemikiran yang akan digunakan untuk memimpin. Untuk memimpin. Karena umat Islam itu terlahir sebagai umat yang terbaik, umat yang harus memimpin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik. Umat terbaik itu berarti umat yang ada di atas, umat yang ada di depan, bukan di belakang. Memimpin dunia. Dengan apa? Dengan Islam. Itulah kiadah fikriyah. Nah, kiadah fikriyah itu akan terrealisasi pada saat umat Islam memimpin dunia dengan Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya umat Islam bisa memimpin dunia dengan Islam? Menjadikan Islam sebagai kiadah fikriyahnya. Ini tidak akan bisa terjadi kecuali Islam itu diemban. Islam itu didakwahkan. Islam itu disebarluaskan melalui institusi negara. Kaum muslimin harus punya kekuatan. Amerika hari ini memimpin dunia dengan demokrasi. Jadi kiadah fikriyahnya itu ya demokrasi atau sekuler, memimpin dunia dengan sekulernya. Dulu Soviet itu memimpin dunia dengan akidah materialismenya, dialektika materi gitu. Nah, Islam itu dulu 1300 tahun memimpin dunia dengan Islam. Gitu. Ini yang disebut dengan kiadah fikriyah itu. Dan nanti kita ke depan itu akan memimpin lagi dunia dengan Islam pada saat kaum muslimin menjadikan akidah Islam itu bukan sekedar keyakinan tapi sebagai kiadah fikriyah yang akan menjelma dalam bentuk peradaban yang diterapkan oleh sebuah institusi, oleh sebuah negara. Karena itu kalau kita berbicara kiadah fikriyah, ini berbicara umat. Kalau kita berbicara kiadah fikriyah, ini berbicara daulah, ini berbicara ideologi. Berbicara umat Islam yang memiliki visi yang besar, memimpin dunia. Oh, luar biasa. Umat Islam memimpin dunia. Dan ini sebenarnya sudah diisyarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke pasar Dzil Majaz, Nabi menemukan orang-orang sedang berkumpul berniaga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Dan menurut yang lain itu, maukah kalian aku tunjukkan satu kalimat ketika kalian mengatakannya, kalian akan bisa memimpin Arab dan Ajam. Arab dan Ajam akan tunduk kepada kalian, kalian akan bisa memimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Tentunya mau, bala ya Muhammad. Tentu kami mau, kata Nabi Muhammad. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses, akan bisa memimpin dunia, memimpin Arab dan Ajam, memimpin dunia. Karena bangsa itu di dunia cuma ada dua, bangsa Arab dan bangsa Ajam. Arab itu Arab, Ajam itu non Arab. Semuanya selain Arab. Indonesia itu adalah Ajam, Afrika itu adalah Ajam, ya. Amerika Ajam. Asia ya ada Ajam ada Arab. Arab kan Asia ya. Jadi begitu. Dunia itu hanya Arab dan Ajam aja sebenarnya. Nah, memimpin dunia. Jadi kita ini punya
punya sesuatu yang besar sebenarnya di dalam ajaran kita, yaitu Islam yang punya potensi secara pemikiran, secara pemikiran secara konsep. Islam itu adalah konsep yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini untuk memimpin dunia. Untuk memimpin dunia. Kalau kita berbicara memimpin itu kan dengan apa kita memimpin? Dengan konsep apa Anda memimpin? Kita memimpin dunia dengan Islam. Itulah qiyadah fikriyah. Baik. Nah, pembahasan pertama di dalam qiyadah fikriyah ini adalah terkait dengan robitoh, terkait dengan ikatan. Karena kalau berbicara menyatukan umat, maka ini kita sedang berbicara tentang salah satunya adalah apa alat untuk menyatukan itu. Ikatan. Manusia berkumpul, manusia berhimpun, pasti harus punya ikatan. Nah, sebelumnya di dalam kitab Nizamul Islam, bab Thariqul Iman, sudah dibahas tentang kebangkitan manusia. Manusia itu akan bangkit secara individual dengan akidah Islam, dengan pemikiran Islam yang paling mendasar yang diyakininya. Manusia akan bangkit ketika manusia telah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam hidupnya. Dari mana aku, akan kemana aku, untuk apa aku di dunia ini, apa hakikat aku, apa hakikat hidup ini, apa hakikat dunia ini, apa hubungan aku dengan sebelum hidup dunia, dengan sebelum dunia ini, apa hubungan dunia ini dengan setelahnya. Ketika manusia bisa menjawab itu, bangkit. Itu pembahasan sudah selesai. Secara individu manusia itu akan bangkit. Nah, kebangkitan tentunya bukan hanya individu sendirian gitu. Nah, kita ingin sebagai sebuah umat Islam itu bangkit. Nah, bagaimana umat itu akan bangkit? Umat itu akan bangkit kalau punya ikatan. Punya ikatan yang akan mengikat orang-orang, individu umat dengan ikatan itu sehingga menjadi ikatan yang kokoh. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apa ikatan yang bisa membangkitkan manusia? Apa ikatan yang bisa digunakan oleh kita untuk bangkit? Apa ikatan yang bisa digunakan oleh umat Islam supaya umat Islam itu bangkit? Ini akan dibahas. Ya. Pertama, yaqulul mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, tansa'u bainan nasi kullaman hattal fikru rabitatul watan. Silakan yang punya kitab Nizamul Islam dibuka bab qiyadah fikriyah ya. Kita akan ngaji kitab Nizamul Islam bab qiyadah fikriyah. Nanti bisa di-download juga, silakan ya. Atau cari juga di mana, di jualan online juga ada tuh. Ya, cari kitab Nizamul Islam, ada jualannya, ada Arabnya, ada terjemahnya. Tansa'u bainan nasi kullaman hattal fikru rabitatul watani wa dzalika bi hukmi 'aishihim fi ardin wahidatin wa iltisaqihim biha fata'khudhuhum gharizatul baqa'i bid-difa'i 'anil nafsi wa tahmiluhum 'ala ad-difa'i 'anil baladi alladhi ya'ishuna fihi wal ardi allati ya'ishuna 'alayha wa min huna ta'ti ar-rabitatul wataniyah. Nah, pertama akan dibahas di sini ada ikatan yang disebut dengan ikatan watoniyah. Ikatan yang didasarkan kepada waton. Waton itu apa? Waton itu tanah tempat lahir, tanah tempat tinggal, gitu. Tempat tinggal binatang disebut waton. Tempat tinggal kita disebut waton, kediaman. Ya suka disebut tanah, ikatan ke tanah airan. Bahasa ini ikatan nasionalisme. Bahasa kerennya. Ikatan nasionalisme, ikatan waton. Mengikatkan diri pada waton. Ya. Ikatan watonnya ini adalah
ikatan yang sebenarnya alami, muncul pada diri manusia karena di dalam diri manusia ada gorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Di situ di belakang rumah Abi itu ada sarang engang. Engang itu tawon. Nah itu belum diapa-apain itu. Kalau sarang tawon itu kita ganggu, tawonnya marah. Nah itu watonia, gitu lah. Tanah air kita rusak. Jadi si tawon-tawon itu dia punya ikatan, mengikat bersatu satu dengan yang lain. Untuk apa itu? Untuk menyerang, mempertahankan rumahnya yang dirusak. Ketika rumah kita dirusak, maka secara naluriah kan ada gorizatul baqo, akan muncul ikatan ini. Penghuni rumah itu akan mempertahankan rumahnya. Ketika desanya, kampungnya dibakar, maka penghuni kampung itu, penduduk kampung itu akan bangkit, tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam, dia akan bangkit untuk membela kampungnya. Ketika desanya dibakar sama, ketika kotanya diserang, dia akan marah. Ketika dulu ada penjajah menjajah negeri ini, maka penduduk negeri ini marah, bangkit, bersatu dengan ikatan apa? Kita bersatu dengan ikatan ini, kita adalah sama-sama anak negeri. Kita harus bangkit menyelamatkan negeri ini dari penjajah. Ini adalah ikatan yang naluriah, alami. Ikatan yang naluriah, alami. Sebenarnya dari sisi ini nggak salah, ikatan ini. Ada ikatan seperti alami, nggak bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Seperti rumah kita dirusak, apakah kita akan diam? Justru aneh ya. Iya, aneh. Kampung kita dirusak, kita akan diam. Gitu loh. Melawan. Iya, hari ini di negeri ini ada penjajah. Penjajahan secara ideologi, penjajahan secara pendidikan, ekonomi, penjajahan dalam bidang budaya. Pertanyaannya, kita akan diam. Kita tahu kemana tuh kekayaan negeri ini. Ternyata bukan kembali kepada penduduk negeri ini, tapi kembalinya kepada orang lain. Gitu loh. Kal'ais bil baida yaqtuluha dhama wal ma fawqa dhuhuriha mahmulun. Hari ini kita bagaikan unta yang ada di padang pasir. Unta itu mati kehausan, padahal dia bawa air. Bawa air di punggungnya, tapi nggak boleh minum karena air itu punya tuannya, bukan punyaku. Nah begitulah kita hari ini. Jadi bagaikan tikus mati di lumbung padanya sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kita akan diam? Tentunya tidak. Kita akan berjuang menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Ini namanya Ikatan. Ada naluri watonia. Wajar itu terjadi. Nah, cuma di dalam Islam, watoniyah ini harus dikaitkan dengan akidah. Kita marah itu bukan karena semata-mata kita diganggu, karena agama kita memerintahkan kita untuk membela diri, untuk membela rumah kita, membela harta kita, termasuk membela agama negeri, membela negeri kita, gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak salah, gitu, nggak salah. Nah yang akan dibahas di sini itu, ini kita belum ke situ ya. Sebenarnya belum ke situ. Ini kita membahas tentang bagaimana ikatan watonia ini muncul. Jadi ikatan watonia ini muncul karena manusia hidup di satu tanah, di satu negeri, di satu tanah air. Kemudian mereka saling menyatu di situ, hidup bersama di situ. Kemudian akhirnya akan muncul gorizatul baqo untuk mempertahankan diri mereka yang berada di situ. Gitu. Gorizatul baqo ini juga akan mendorong mereka untuk mempertahankan negeri, tempat mereka hidup. Ya, negeri yang mereka, negeri dan tanah, negeri tanah di mana mereka hidup, gitu. Ini patriotisme. Patriotisme itu adalah perjuangan membela tanah, membela negeri, wajar, gitu. Wa bihuna ta'ati ar-rabitul awatanya wa hiya aqallur rawabibat kuwatan wa aksaruhan khifadan. Masalahnya, ikatan ini adalah ikatan yang paling lemah. Ini paling lemah kekuatannya, paling sedikit kekuatannya, wa aksaruhan khifadan. Ini ikatan yang paling banyak membuat manusia itu terpuruk. Ini ada pada hewan. Tadi udah diceritakan. Lebah tadi itu, gitu. Tawon itu. Watoir, burung juga sama, gitu.
Sama semua. Kama hiya mawjudatun bil insan, ini alami, ada pada manusia juga. Ya. Wa ta'khudhu daiman al-madhar al-atifi. Yang namanya ikatan ini senantiasa bersifat emosional. Bersifat emosional. Karena pertengahan negeri. Wahiyat taljamu fi halati tidain ajnabi. Ini akan ada, nggak bisa dipisahkan manusia ketika manusia itu dijajah oleh musuh. Ketika dijajah oleh musuh, negerinya dijajah oleh musuh, dikuasai oleh musuh, maka akan muncul, ya. Wala sa'nala fi halati salamati watan minal tidak ada peran dari gorizah ini, dari ikatan ini ketika manusia itu selamat bebas dari penjajahan, nggak ada lagi, hilang gitu. Ya, sehingga suka kemudian dimunculkan ikatan watonia nasionalisme itu dengan apa? Mewujudkan ancaman. Dibuatlah makhluk mengerikan. Dibuatlah makhluk mengerikan meskipun makhluk mengerikannya diada-adakan, imajiner. Apa tuh? Khilafah itu mengancam negeri. Kita harus bangkit nih watonianya. Nah begitu loh. Berarti memang alami itu memang. Ya dibuat oleh mereka, itu dibuat sesuatu yang menakutkan. Ini radikalisme ini Islam ini. Nah, Islam ini mengancam negeri. Nah gitu loh. Padahal dulu yang mengancam negeri itu ada penjajah. Belanda. Jadi ini keterlaluan. Kalau kemudian Islam dianggap sebagai penjajah, sebagaimana penjajah mengancam negeri gitu loh. Nah untuk membangkitkan watonia itu akan dibuat isu-isu begitu. Akan itu dibuat isu-isu begitu. Nah, wa ala dzalika, kemudian Syekh Taqiyuddin menyebutkan, wa ala dzalika farabitatul wataniyah rabitah fasidah. Ini ikatan yang rusak. Karena itu ikatan yang seperti itu sebenarnya ikatan yang tidak layak dijadikan ikatan untuk apa? Ikatan untuk menyatukan manusia. Nanti akan kita bahas. Ya. Lalu bagaimana kita yang hidup di satu negeri? Apakah kita tidak boleh membela negeri? Kan pakai ikatan ini nggak boleh. Nah, nanti ada pembahasannya. Li'annaha rabitatun munakhabithah. Karena ikatan ini adalah ikatan yang lemah, rendah, latan pau, tidak bermanfaat, li'antar butol insan bil insan hina yasif fi tariqin nuhur. Karena ikatan ini lemah, tidak akan bisa mengikat manusia satu dengan yang lain untuk bangkit. Jadi untuk bangkit itu nggak bisa dengan ini. Dulu bangsa Arab bangkitnya itu mereka sudah punya ikatan wataniyah. Ketika ada negeri, ketika ada penjajah yang menyerang atau kelompok yang menyerang negerinya, sukunya, mereka bangkit melawan. Pertanyaannya, Arab bangkit gak? Kebangkitan Arab itu bermula ketika mereka merubah ikatan-ikatan yang ada itu dengan Islam. Islamlah yang membuat bangsa Arab itu bangkit, gitu lah. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mencintai negeri. Islam mengajarkan kita mencintai tempat tinggal kita. Islam mengajarkan kita untuk membela kampung halaman kita. Gitu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka penjajah itu kaum kafir min haitsu akhrajukum, dari tempat mereka mengusir kalian. Umat Islam diusir dari negerinya. Kita nggak boleh diam. Nggak boleh bilang. Harus kalian mengusir mereka kalian. Jadi kita diperintahkan untuk itu, gitulah. Diperintahkan untuk seperti itu. Jadi kalau kaum muslimin itu dulu membela negeri, itu bukan semata-mata karena naluri ini, tapi karena ada wahyu, ada perintah agama memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelamatkan negeri ini. Ini sebenarnya yang tidak boleh luput, gitu. Jadi Islamlah yang inilah qiyadah fikriyah, inilah kaidah fikriyah. Gitu. Bukan karena semata-mata watannya. Kalau semata-mata karena watannya, apa bedanya kita dengan tawon? Apa bedanya kita dengan ya binatang-binatang? Rendah sekali. Nah, itu ya. Nah, robitoh ini robitoh yang tidak bisa digunakan untuk mengikat manusia menuju kebangkitan.
Kalau mau bangkit jangan pakai ini. Nggak bangkit-bangkit malah. Nggak bangkit-bangkit nanti itu. Sanian li anarobitu atipia. Yang kedua, kenapa ini rusak? Karena ikatan ini ikatan yang bersifat emosional. Tansa'u an gorizatil bako bidifa anin nafsi. Yang munculnya karena ada gorizatul bako mempertahankan diri. Ini emosional. Emosional gitu. Sifatnya emosional. Nah, kita ini ikatannya jangan emosional, ikatannya ikatan spiritual, ikatan ruhiyah, ikatan fikriyah. Kemudian warabitu al-atifiyah urdatun litagiru tabadul. Ikatan emosional ini sangat riskan, sangat berpeluang untuk terjadi perubahan, penggantian. Fala tasluhi rabti ada ini baina al-insan wal insan. Maka ikatan ini tidak layak digunakan untuk mengikat manusia dengan yang lain, manusia dengan manusia lagi secara abadi. Gitu. Karena tadi ada ancaman muncul, tidak ada ancaman tidak muncul. Gitu. Dan ini akan berubah-ubah. Kalau watonnya kecil ya situ, kalau watonnya gede gitu loh. Akan beda-beda. Nanti akhirnya orang Arab membela Arab, orang Indonesia membela Indonesia, orang Malaysia membela Malaysia. Sementara kalau kita berbicara insan itu umum. Manusia, orang Arab, orang Asia, Arab non Arab itu adalah insan itu. Ya. Yang ketiga, kenapa ini rusak? Karena ikatan inilah robitoh muakkotah. Robitoh ini ikatan yang sifatnya itu temporal, muakkotah, temporal, sewaktu-waktu aja. Tujadu fi halati difa. Ada pada saat ada ancaman. Ketika ada ancaman, ketika mempertahankan diri. Amma fi halatil istiqrar. Adapun pada saat stabil, wahya al-halal hasilul insan. Ini adalah kondisi asal pada manusia. La wujudalah, enggak ada peranan. Nggak ada ikatan ini. Walidzalika la tasulu dan takutna robitoh bainan badil insan. Karena itu ini tidak bisa digunakan untuk mengikat di antara manusia. Nah, ikatan apa yang bisa mengikat manusia baik pada saat ada yang menyerang atau tidak ada yang menyerang? Nggak bisa pakai nasionalisme. Nasionalisme itu hanya akan bisa mengikat manusia pada saat ada ancaman. Karena itu orang yang berpikiran, punya pikiran nasionalisme, maka mereka kalau ingin menumbuhkan nasionalisme pada masyarakat, maka mereka akan memunculkan hantu tadi. Memunculkan ancaman-ancaman. Akan dibuat-buat ada ancaman itu, ancaman ini, begitulah. Nah, kadang-kadang ini kan jadinya fitnah. Tidak sebenarnya. Seperti hari ini, gitu loh. Dakwah Islam dianggap ancaman. Syariat Islam dianggap ancaman. Jihad dianggap ancaman. Arabisme Arab dianggap ancaman. Khilafah di Arab dianggap ancaman gitu loh. Nah ini kan aneh kalau menjadikan umat Islam itu sebagai ancaman. Ini nih robitoh watoniyah. Jadi robitoh ini adalah robitoh yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai pengikat manusia. Ya. Nah, jadi itu dari sisi ini sebenarnya. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana tuh kalau begitu kita membela negeri itu? Boleh atau tidak kita membela negeri ini? Jadi begini, ini kan kaitannya dengan menjadikan akidah ikatan ini sebagai ikatan untuk membangkitkan manusia. Ini tidak bisa, ini rusak. Ya, karena tiga hal tadi. Satu bersifat rendah, ini bersifat naluriah, muakkotah, kemudian juga emosional. Emosional, kemudian dari temporal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan manusia yang mencintai negerinya? Manusia mencintai negerinya itu perkara fitrah, alami, dan diakui oleh Islam. Meskipun di dalam Islam tidak ada hubbul watan minal iman, itu bukan hadis, itu maudhu, nggak boleh dipakai. Tapi bukan berarti maknanya salah. Maknanya itu benar. Jika dimaknai kita ini harus mencintai negeri kita, sehingga kita akan membela, akan membangun negeri ini. Kenapa kita dakwah Islam? Untuk negeri ini. Karena kita mencintai negeri ini. Gitu loh. Kenapa kita buat siaran ini? Karena kita mencintai negeri ini. Mudah-mudahan siaran ini bisa mencerahkan penduduk di negeri ini sehingga bisa bangkit. Kita diperintahkan untuk itu. Gitu loh. Jadi ini tidak diaku, tidak diingkari oleh Islam, tidak bertentangan dengan fitrah. Dan memang
Fitrahnya begitu. Di dalam Quran itu disebutkan, misalkan dalam surah An-Nisa ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Walau anna katabna 'alaihim." Andai kata kami wajibkan kepada mereka, aniqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, awi khruju min diyarikum, keluar dari negeri, ma fa'alu, maka tidak akan ada yang mengerjakannya, illa qalilun minhum, kecuali sedikit saja. Karena manusia cinta terhadap diri, manusia cinta terhadap negerinya, keluar nggak mau, gitu, diusir nggak mau juga, nggak mau keluar dari negerinya. Ada itu. Nah, tetapi Islam mengajarkan perintah Allah di atas negeri. Kalau kita harus membinasakan diri kita karena Allah, maka nggak apa-apa. Kita mati di jalan Allah. Kalau kita harus meninggalkan negeri kita karena Allah, maka nggak apa-apa. Seperti dulu ada kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan negeri tempat tinggalnya. Makkah itu negeri yang sangat dicintai. Begitu, tinggal semua hartanya. Tapi kemudian mereka meninggalkan itu karena apa? Ada perintah Allah di atas itu. Nah begitu. Ya, kecintaan terhadap negeri itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Kemudian manusia mempertahankan negerinya itu perkara yang memang diperintahkan oleh Islam. Islam mewajibkan jihad. Salah satu jihad itu apa artinya? Jihad itu adalah mempertahankan negeri kita yang dijajah, diserang oleh musuh. Kalau negeri kita dijajah oleh musuh, maka fardu ain kepada penduduk yang ada di negeri ini untuk mempertahankan negeri itu. Gak boleh kocar-kacir, gak boleh lari. Gitu loh. Wajib semuanya berjalan. Betul, tidak boleh lari. Kalau Palestina itu dijajah oleh musuh, maka penduduk Palestina tidak boleh keluar dari Palestina. Wajib hukumnya, wajib ain mempertahankan negeri yang diserang oleh musuh, oleh penjajah. Wajib. Kemudian kewajiban itu merembet kepada negeri-negeri yang ada, yang dekat di sekitarnya. Begitu. Itu mempertahankan sebuah negeri. Tadi, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Waqtuluhum, bunuh mereka, min haitsu saqiftumuhum, di tempat mana mereka menangkap kalian. Wa akhrijuhum, usir mereka, min haitsu akhrajukum, dari tempat mana mereka mengusir kalian. Begitu, itu perintah kita mempertahankan negeri, ya. Ketika kaum wanita di ada negeri itu, orang tua, anak-anak terancam, maka kita harus mempertahankan. Orang yang kuat, yang mampu, tidak boleh kocar-kacir, harus mempertahankan. Begitu. Kemudian perkara yang lain yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan ini, adanya keutamaan satu negeri di atas negeri yang lain, itu perkara yang diakui oleh Islam. Syam itu lebih utama daripada yang lain. Makkah itu lebih utama daripada negeri yang lain. Madinah itu negeri yang utama. Berbeda dengan Rancasawah, berbeda dengan Indonesia, gitu loh. Itu perkara yang diakui di dalam Islam, begitu. Sehingga kalau ada orang mencintai Syam, nggak ada masalah. Alaika bisam, berpegang teguhlah kepada Syam, fa inna khiratu biladillah. Karena Syam itu adalah negeri Allah yang paling baik. Fi ardihi yujtaba ilaihi khiratahu min khalqi. Di Syam itu Allah Subhanahu wa taala memilih pilihan-pilihan makhluk Allah. Kenapa? Kadang-kadang gitu. Iya, ini ada.
Udah. Sebentar, pemirsa. Belum bisa juga. Ini otomatis ini juga mati audionya. Tes. Ya, udah. Ya. Ya, belum mati ini. Suara masih on. Ya, ini mohon maaf. Maaf, ada sedikit kendala nih. Oke, wow, internet. Apa karena coba pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, pemirsa yang dirahmati Allah. Udah, gitu aja. Ya, mohon maaf karena ada gangguan. Kita nggak bisa melanjutkan acaranya. Ya, terima kasih yang sudah menyimak dan mengikuti. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kepada para pemirsa yang telah memberikan komentar, like dan komen dan share-nya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, selalu malam hari nanti dengan materi yang lainnya, dengan guru-guru kita yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.